Nah, bagaimana rasanya menjadi mahasiswa UGM? Ya udah biasa aja kayak eh, tidak ada sesuatu yang spesial. Oke, halo mahasiswa Universitas apa sih? Gajah Mada, ya Gajah Mada, Risman Maran. Beliau adalah Ya, penerima hibah ya, hibah dari PKM. ya, Dan Risman Maran ini adalah teman saya juga dari beda kampung, cuman waktu itu lagi liburan ya, ya, lagi liburan ke tempat tinggal kakak kalau nggak salah ya. Nah, ya dan benar. iya, dan Risman ini kebetulan juga kakaknya tinggal dengan satu wilayah dengan orang tua saya. Dan Iya, saya waktu itu ketemu Anda nggak nyangka loh. Saya iya. diskusi-diskusi soal PKM, bukan soal PKM kejauhan ya, soal ini, soal kuliah. Universitas ya kalau nggak salah ya. Iya, soal universitas, mau kuliah. Nah, Nah, waktu Umar masih kelas 3 SMA kalau nggak salah. betul. Itu Anda sudah semester berapa itu? Itu baru tahun pertama sepertinya. Oh, tahun pertama ya. Iya, tahun pertama kuliah di UGM. Luar biasa. Alhamdulillah akhirnya sampai sekarang bertahan dan tahun ini lulus ya. Ya, doakan ya. Oke. Profesi sedikit lagi. Oh, profesi sedikit lagi. Oh, tinggal profesi ya? Iya, lagi sementara proses profesi sekarang. Ini saya mau tanya nih, kan UGM itu kan punya nama yang cukup besar ya di Indonesia. Nah, bagaimana rasanya menjadi mahasiswa UGM? Woi. Wah, baru awal langsung dibuka dengan topik-topik yang cukup harus berpikir dulu ya ini jawabnya gimana gitu. Uh, Kalau ditanya menjadi mahasiswa UGM, mungkin dulu di awal-awal ketika masuk, wis bangga ya, karena mungkin kita sebenarnya bangganya itu lebih ke mengapresiasi diri aja sih dulu sebenarnya di awal-awal masuk, wis aku anak UGM akhirnya gitu. Tapi semakin lama terus kayak yang ya udah biasa aja kayak uh, tidak ada sesuatu yang spesial kecuali kalau kita benar-benar semakin meningkatkan kualitas diri kita gitu. Karena ketika kita sudah masuk ke dalam, kita sudah masuk UGM, berarti kan mungkin uh, sebenarnya sama aja ya semua universitas, hanya mungkin dari segi fasilitas pendukungnya seperti guru dosennya, kemudian mungkin fasilitas laboratorium. Kalau untuk saya yang di bidang eksakta kesehatan gitu kan mungkin fasilitas laboratoriumnya mungkin lebih mumpuni gitu. Jadi sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan gitu. Jadi kalau ditanya gimana rasanya, awalnya sih excited ya karena mungkin apresiasi untuk diri sendiri sudah berjuang, sudah bisa keterima ke UGM. Tapi setelah masuk tahun kedua tuh kayak ya udah biasa aja kayak gitu. Oh, Anda tahu nggak sih orang luar sana itu banyak sekali yang pengen masuk UGM dan Anda orang yang beruntung sekali. Bagaimana usahanya bisa masuk UGM? Aduh, kalau ditanya usaha, dulu tuh lebih ke les sih sebenarnya karena saya ikut program bimbel di salah satu bimbel di Jogja. Saya ikut bimbel, kemudian latihan mandiri juga sih sebenarnya karena bimbelnya kan tiap hari rutin ya. Wait, wait, Uh, Tan. Ini kan tadi ikut bimbel, jadi setelah lulus SMA langsung ke Jogja ikut bimbel gitu untuk masuk ke, iya benar. wow luar biasa. Jadi setelah selesai SMA, sebelum pengumuman sudah ke Jogja untuk ikut bimbel. Kemudian jadi pas pengumuman ujian nasional dan pengumuman SNMPTN waktu itu ya namanya, itu posisinya saya sudah di Jogja gitu. Jadi sementara ikut bimbel juga. Wih, berarti optimis banget ya. Kalau dulu SNM-nya malah nggak milih ke UGM. Kalau dulu milihnya ke Hasanuddin. Hasanuddin. Ya dulu sempat milih ke Hasanuddin karena saya SMA-nya di Maumere. Jadi dulu milihnya ke Hasanuddin yang mungkin lebih apa ya, mungkin satu wilayah gitu, satu wilayah. Masih Oke. daerah timur Indonesia Tengah, sorry. Indonesia Tengah. Tapi nyatanya memang mungkin karena SNMPTN kan juga cukup ketat ya persaingannya dengan teman-teman. Kita harus bersaing dengan teman-teman se-Indonesia, jadi memang cukup berat gitu. Apalagi kan Saya, kuotanya lebih sedikit ya. iya benar banget. Kuotanya juga emang lebih sedikit untuk SNMPTN. Oke. Bagaimana UGM saat ini? Sistem perkuliahan kalau di Uh, Samarinda sendiri sistem perkuliahannya masih daring sih. Kalau oh, di UGM kurang lebih sama, Mar. sama aja ya. Ya, mungkin hampir semua univ kali ya. Tapi sepengetahuanku juga beberapa univ di Jogja memang ya itu sudah memperbolehkan mahasiswanya untuk kegiatan perkuliahan secara luring atau offline di kampus. Tapi mungkin masih terbatas kali ya. Kalau di UGM sendiri memang masih online sistem perkuliahannya. Oke.
Di UGM ambil apa? Jurusan Oh, fakultas. ya. Oke. Jadi sebelumnya saya mungkin belum sempat kenalan nih. Oh Jadi iya, mungkin oke 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 oke. Boleh. Saya sudah baca nih, Man. Saya sudah print loh ini biografi. Eh, ada wah, ada 8 lembar. sangat niat ya. Nah, biar ini Ini saya juga lagi. paham lah. Masa saya punya teman tapi nggak paham teman saya sendiri kan nggak mungkin. Aduh. Ya, jadi ya, makasih banget ya Bang Gledek udah ngundang aku untuk kesempatan kali ini ya. Kesempatan yang sangat langka ya tentunya karena bisa ketemu lagi dengan temanku dulu ya Sampai sekarang dari dong. oh iya sampai sekarang ya. Oke, ya. Halo, salam kenal teman-temannya Umar ya, teman-temannya Bang Gledek kalau di channelnya ya. Perkenalkan namaku Gergoris Gena Maran, tapi teman-teman boleh banget panggil aku Risman Maran. Jadi semua akun media sosialku namanya Risman Maran. Saat ini aku sedang mengambil profesi apoteker di program studi profesi apoteker Farmasi Untas Gajah Mada. Sebelum profesi ini saya juga mengambil jurusan S1 Farmasi di universitas yang sama, di fakultas yang sama yaitu Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada. Oke, Man. Dengar-dengar ada kegiatan ya, Man, dalam waktu dekat ini. Oh ya, benar banget. Jadi Kegiatan apa itu? ya, Kemarin kan kemarin sudah beberapa. sempat saya spoiler sedikit ya, Iya, Pak Umar. betul betul betul. Jadi kebetulan saat ini saya juga aktif menjadi salah satu research mentor di PT Riset Prestasi Indonesia. Hanya nama brandingnya itu adalah Science Center Indonesia. Jadi di website dan juga kalau websitenya memang masih dalam pengembangan, hanya sekarang segala informasinya teman-teman bisa akses di Science Center Indonesia Instagram, Science Center Indonesia. Nah, dalam waktu dekat ini kita Science Center Indonesia akan mengadakan kegiatan mega seminar PKM. Jadi ini boleh banget nih teman-teman yang mungkin tertarik untuk berprestasi dan berkarya di bidang PKM, boleh banget untuk ikutan bergabung bersama di acara mega seminar PKM 2020 ini untuk menyongsong pelaksanaan PKM di tahun depan, tahun 2021. Sebenarnya apa sih PKM itu? Jadi PKM ini adalah singkatan dari program kreativitas mahasiswa. Ini adalah salah satu kegiatan kemahasiswaan yang diadakan oleh Kemristek Dikti untuk mahasiswa gitu. Jadi ini skalanya adalah skala nasional gitu. Dan Resman juga salah satu pemateri di acara ini kan, seminar yang cukup lama ya, dari tanggal 13 sampai 22 Desember. Iya, benar banget. Jadi di acara mega seminar PKM ini kita akan membahas mulai dari PKM itu sendiri, kemudian karena seperti yang kita ketahui bahwa memang PKM ini terdiri dari beberapa cabang lomba, mulai dari PKM penelitian eksata, penelitian sosial humaniora, artikel ilmiah, dan sebagainya, yang jumlahnya itu ada 9 teman-teman. Jadi kita mengadakan atau Science Center Indonesia ini mengadakan mega seminar PKM ini dari tanggal 13 Desember sampai dengan tanggal 21 Desember gitu. Dan kebetulan saya menjadi salah satu pemateri di mega seminar ini, dan topik yang akan saya bawakan adalah tentang penulisan artikel ilmiah, PKM artikel ilmiah. Oke, luar biasa. Daftar ya teman-teman. Oke, luar biasa. Pendaftarannya mulai kapan, Man? Sekarang deh promosi, Man. Pendaftarannya masih dibuka sampai dengan besok hari Minggu. Hari Minggu, oke. Jadi teman-teman masih boleh mendaftar. Kenapa sih, Man? PKM itu penting banget. Kok di Unmul sendiri di Samarinda juga PKM luar biasa, dikencor-kencor banget. Iya. Gimana? Benar. Kenapa PKM ini terlalu, maksudnya kok punya nama gitu? Ya, jadi kalau menurut aku pribadi dan sepanjang aku ngobrol sama beberapa orang ya teman-teman, gak cuma sama Umar kemarin, tapi juga sama beberapa teman-teman dari univ yang berbeda seperti UB dan lain sebagainya, memang kenapa sih PKM itu kemudian sangat booming dan sangat prestisius gitu. Dan kenapa sih semua univ itu kayak berlomba-lomba untuk mengirimkan siswanya untuk ayo ikut PKM, ayo berkompetisi di PKM. Jadi memang PKM ini kan yang pertama kita lihat dari penyelenggaranya sendiri, ini adalah kompetisi keilmiahan, jadi memang harus digarisbawahi adalah keilmiahan gitu. Dan di dalam proses akreditasi pun istilahnya tingkatan atau jumlah publikasi ilmiah ini juga diperhitungkan seperti itu. Jadi secara tidak langsung kita sudah mendukung kampus atau universitas kita masing-masing dalam proses akreditasi.
Oke, makanya tadi itu ya alasan kenapa PKM penting banget ya. Membantu akreditasi Iya, dari tingkat prodi, jurusan maupun universitas, fakultas bahkan juga ya. iya benar. Oke, apa kesibukan sekarang, Pastinya Man? kita sekarang. Jadi Ah, sekarang ada kalau di ini nggak? Ada ngegarap PKM nggak? Wah, kalau saya PKM masanya sudah lewat, Mar. Oh, sudah Sudah. lewat. Kemarin terakhir di 2019 kemarin terakhir dapat hibah PKM artikel ilmiah itu. Itu jadi peneliti di PKM. Jadi sejauh ini Perjalanan terakhirnya ya kemarin di 2019. Ya, Ya, ya. Jadi kesibukan saat ini apa, Man? ya. Jadi kayak yang tadi aku bilang di awal bahwa saat ini aku masih mahasiswa profesi ya. Jadi aku masih menjalani kehidupan layaknya mahasiswa profesi dan saat ini di UGM memang sedang ada ujian akhir semester, termasuk profesi juga sedang ada ujian akhir semester. Selain itu, aku juga masih tergabung sebagai research assistant dan lector research assistant di Cancer Chemo Prevention Research Center. Jadi Cancer Chemo Prevention Research Center ini merupakan salah satu kelompok studi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada yang mengembangkan atau yang melakukan penelitian dalam pengembangan agen-agen kemoprevensi dalam untuk mensupport untuk penanganan kanker ini sendiri. Udah lama ya dari 2016 sampai sekarang. Ya, benar banget. Dari 2016 sampai sekarang aku masih bertahan di CCRC. Itu sebuah pilihan sih sebenarnya. Gitu. Karena Apa yang teman-teman bertahan? wah, saya harus yang membuat karena mungkin apa ya? Ya, yang membuat bertahan itu mungkin karena ini ya, Mar. Saya menemukan setelah saya jalan 4 tahun gitu. Setelah saya jalan 4 tahun itu saya baru benar-benar menemukan diri saya seutuhnya. Artinya apa yang akan saya kerjakan di masa depan, plan hidup saya seperti apa itu benar-benar saya bisa gambarkan secara utuh setelah saya 3,5 tahun itu di CCRC gitu, di Cancer Chemo Prevention Research Center gitu. Karena saya terpapar dengan kegiatan penelitian, saya terpapar dengan aktivitas keilmiahan, itu sesuatu yang sangat menarik bagi saya sendiri dan apa istilahnya, dan karena sangat menarik, saya menjalani juga sangat happy gitu. Jadi ketika saya harus nge-lab, hari ini saya ujian, tadi saya selesai ujian pagi, saya harus ke lab sebentar gitu, itu bukan menjadi suatu beban karena saya sudah benar-benar menikmatinya gitu. Jadi saya pikir bahwa oh ternyata mungkin ini kali ya yang mungkin akan saya kerjakan di masa depan gitu. Jadi akhirnya nyambung sama cita-cita saya di masa depan seperti apa kayak gitu. Jadinya akhirnya saya memilih bahwa oh ini wadah yang sangat bagus nih. Jadi mumpung saya masih dikasih kesempatan, masih diizinkan untuk terus belajar di sini, why not gitu. Kenapa aku harus meninggalkan gitu. Dengan ya berbagai apa istilahnya kekurangan sih sebenarnya, pengorbanan tapi lebih aku bilang, karena tentunya waktu, harus manajemen waktu dan sebagainya itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Itu sih Mar. Jadi apa ya, menurutku apa yang aku kerjakan sekarang ini linear dengan apa yang menjadi cita-citaku di masa depan gitu, sehingga aku sangat menikmatinya, sangat enjoy dengan kondisi yang ada di CCRC kayak gitu. Dan itu mengapa alasan kuat aku masih mau bertahan. Biasanya sih orang bertahan tuh karena di samping karena lingkungan, ada orang-orang ya, orang-orang yang satu visi yang membuat kita bertahan. Kalau Risman sendiri ada nggak? Iya, bener banget lah. Ya, jadi emang sistem di CCRC ini emang sangat apa ya istilahnya, sangat menarik ya. Jadi bagi aku sendiri tuh CCRC sangat menarik dan punya nilai tersendiri bagi perkembangan aku gitu. Karena dari aku yang dulu awalnya itu mungkin masih belum apa ya, belum mengenal farmasi secara seutuhnya, belum bisa menerima bahwa aku keterima di farmasi, tapi kemudian membangkitkan semangatku, memberikan aku banyak apa ya, ya pokoknya sangat insight gitu, memberikan aku banyak pengalaman, banyak skill, banyak ilmu gitu, banyak kesempatan yang mungkin nggak dirasakan oleh teman-teman di luar sana. Jadi aku sangat beruntung gitu untuk berada di lingkungan CCRC karena memang dosen-dosennya juga sangat support, teman-temannya juga sangat support gitu, karena kita sistemnya adalah kekeluargaan. Jadi dalam artian kita melakukan penelitian itu adalah tetap
profesional, kita dituntut untuk melakukan segala sesuatu ini secara profesional, tapi memang semuanya tetap ada unsur kekeluargaannya seperti itu. Jadi kalau dengan profesor di lab di CCRC itu sendiri, memang kita hubungannya seperti anak dan ayah kalau dibilang itu. Jadi itu sangat kekeluarganya sangat kerasa lah. Oh, luar biasa. Mahasiswa UGM, banyak orang yang rebutan untuk menginjakan kaki di UGM, dan Anda jauh-jauh ya, Anda dari Maumere ya? Iya, benar banget. Juga hebat loh, karena bisa bersaing dengan ribuan teman-teman juga kan, untuk bisa masuk di kampusnya Umar sekarang. Nah, itu juga hebat loh. Kadang pilihan kita berbeda, dalam artian mungkin pilihan untuk mengembangkan diri kita seperti apa yang berbeda. Jadi kita perlu untuk istilahnya terjun lebih dalam untuk bisa mengenali banyak hal, kemudian kita fokus pada satu gitu, yang menjadi istilahnya satu hal yang benar-benar menarik perhatian kita. Sebenarnya di awal pertama kali itu saya pengen masuk di UGM. Ya. Saya cerita kita sempat ngobrol ya, Mar. Iya betul, saya pengen masuk di UGM karena dulu dan alhamdulillah tuh saya mengikuti sempat menyusun strategi ya. Iya betul. Saya mengikuti strategi Bapak waktu itu. Yang kalau misalkan kita ngambil misalkan 2 perguruan tinggi di luar, harus ada 1. Iya. Kita sudah sempat menyusun. Nah, makanya itu saya mungkin karena itu juga sih saya lolos di dalam ini provinsi. Iya. Ya, tetap disyukuri Mar, karena sudah berhasil menyisikan sekian banyak teman-teman yang mungkin juga pengen berada di tempatnya Umar. Tetap bersyukur sih, selalu lihat ke bawah. Ada apa di bawah? Oke. Banyakin syukurnya. Oke. Jadi Risman, teman-teman yang di seminar Mega ini satu universitas atau beda-beda? Ya, beda-beda sih Mar. Oh beda-beda. Karena jadi kita satu wadah sama, ya kita sama-sama research mentor di Science Hunter Indonesia. Jadi mungkin aku kasih gambaran sedikit lagi bahwa memang Science Hunter Indonesia ini merupakan salah satu istilahnya platform keilmiahan ya, yang bergerak di bidang keilmiahan, yang mewadahi teman-teman untuk berprestasi di bidang keilmiahan gitu. Jadi sejauh ini Science Hunter Indonesia sendiri sudah membimbing sekian banyak siswa, mulai dari siswa SD sampai dengan siswa SMA dan teman-teman kuliahan gitu, untuk berprestasi dan berkarya di bidang keilmiahan. Jadi mulai dari esai ilmiah, kemudian karya tulis ilmiah, kemudian penelitian-penelitian gitu, baik yang di bidang teknologi, sosial, humaniora gitu. Jadi di Science Hunter Indonesia ini sendiri sudah punya research mentor dari beberapa universitas, dan jujur ketika aku masuk ke Science Hunter Indonesia ini awalnya juga sedikit minder, karena memang prestasi teman-teman saya di Science Hunter Indonesia ini memang patut saya ancungi jempol gitu, karena emang teman-teman saya juga luar biasa gitu. Mereka punya prestasinya yang nggak kalah keren-keren gitu. Jadi kalau dari acara untuk mega seminar besok itu ada teman-teman dari UGM sendiri, kemudian ada teman-teman dari Universitas Brawijaya, kemudian ada yang dari ITS, kemudian ada yang dari ITK, Institut Teknologi Kalimantan sepertinya. Oke, Risman Maran. Siapa sih nama depannya? Saya nggak pernah baca loh nama depan Anda. Gregorius. Ya. Gregorius. Gena Maran. Oke. Loh, Rismannya di mana? Ya. Anda adalah orang ke 1001 yang menanyakan itu. Oh, kenapa harus ganjil ya 1001? Kenapa nggak 1000 aja? Biar kesannya udah lebih dari ribuan gitu. Kalau dari ayah katanya dipenggal dari Gregorius Genawaran itu disingkatnya Risman gitu. Jadi dipenggal hurufnya satu-satu. Oke. Akronim lah ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Risman sudah mau bergabung, dan semoga sehat selalu. Mohon maaf juga kayaknya emang jaringan saya lagi nggak stabil. Terakhir Man, ada tips-tips nggak sih buat teman-teman ini yang mau ikut PKM berikutnya? Karena Risman ini kan selama kuliah kayaknya penerima PKM ini ya hibah mulu ya? Ya, benar banget. Nah itu gimana? Ada tips-tips nggak? Ya, kalau dari aku sendiri, untuk berprestasi di PKM itu, yang pertama tuh dari diri sendiri itu harus aktif gitu.
harus aktif dalam artian aktif untuk mencari informasinya dulu gitu. Yang paling penting ya mencari informasinya. Kapan PKM ini dibuka, kemudian panduannya sudah ada atau belum, kemudian timelinenya seperti apa, dan timelinenya ini sendiri harus terstruktur. Jadi kita benar-benar mencatat gitu timeline mulai dari pengajuan proposalnya itu kapan, kemudian timeline kalau misalnya kita sudah mendapat hibah, kemudian timeline untuk apa istilahnya pelaksanaan penelitiannya kapan gitu. Itu kita harus benar-benar memastikan atau mencatat gitu. Kemudian carilah teman yang bisa apa istilahnya satu frekuensi paling enak itu. Karena dalam PKM itu kan kita biasanya berkelompok ya. Kita harus mencari teman yang siap mau berkontribusi, yang mau bekerja sama-sama gitu. Karena apa istilahnya kembali lagi bahwa karena dia sistemnya adalah tim, sehingga ketika kita melakukan evaluasi gitu ya, itu penilaiannya itu bukan penilaian kita personal, tapi penilaiannya adalah penilaian tim, kerjasama tim. Jadi kalau misalnya saya pintar nulis nih, saya pintar nulis tapi mungkin saya ngomongnya kurang, berarti saya harus nyari teman saya yang mungkin dia itu ngomongnya bisa, pasti dia harus presentasi gitu kan. Nah itu beberapa pertimbangan gitu. Kalau misalnya saya bisa presentasi, nulisnya kurang, berarti saya harus nyari teman yang emang bisa nulis gitu. Dan mungkin teman yang juga suka nge-lab. Kalau misalnya teman-teman yang penelitian eksata nih. Karena kalau penelitian eksata kan biasanya PKMPE ya khususnya. Ya, kalau misalnya kita mau melakukan penelitian kan harus banyak apa ya, mengolah data dan sebagainya ini. Jadi kita harus nyari teman yang juga apa ya, istilahnya tidak mageran juga kayak gitu. Itu tips-tips sama nyari dosen pembimbing. Kenapa? Sama nyari dosen pembimbing. Biasanya teman-teman kalau mungkin di UNIF-nya belum ada PKM Center yang mewadahi satu UNIF, paling enggak nyari dosen pembimbing yang bisa kita konsultasikan materi yang akan kita ajukan dalam proposal penelitian PKM kita kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Risman sudah mau berdiskusi hari ini, siang hari ini. Di sini sekarang pukul 2:37 Man. Ya, berarti sekarang di sini jam setengah dua lewat. Oke, setengah 2. Oke, terima kasih banyak Risman. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga mega seminar PKM berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Terima kasih Umar atas kesempatannya juga. Semoga sehat selalu dan selalu jaga kesehatan ya. Amin. Ya. Aman. Siap. Yang penting imun tubuh selalu kuat kan. Ya. Terima kasih banyak Risman. Terima kasih banyak ya Mas. Oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.